Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Talita Larasati, NIM 114210006 dari Teknik Lingkungan 2021, kelas Ilmu Tanah B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pencemaran limbah merkuri di dalam tanah. Sebelumnya, kita harus tahu dulu dong apa itu pencemaran tanah. Jadi, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah yang alami. Salah satu bahan pencemar lingkungan tanah adalah merkuri. Merkuri sendiri merupakan logam berat yang terjadi secara alami, terutama dilepaskan di permukaan bumi oleh aktivitas vulkanik dan panas bumi lainnya. Namun, kegiatan antropogenik atau kegiatan manusia juga ikut melakukan pelepasan merkuri. Kegiatan antropogenik ini melepaskan rata-rata 30% dari total emisi merkuri, yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar merkuri di bumi. Jenis merkuri yang ada di dalam tanah secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu merkuri unsur, merkuri anorganik, dan juga merkuri organik. Merkuri unsur merupakan merkuri yang memiliki kelarutan yang rendah dalam air dan mudah menguap dari tanah ke atmosfer. Sedangkan merkuri anorganik biasanya merupakan garam merkuri yang dibentuk oleh kombinasi atom merkuri dengan klorin, oksigen, belerang, dan OH di lingkungan tanah dan ada di dalam tanah. Dan yang terakhir, merkuri organik yang terdiri dari metil merkuri dan juga dimetil merkuri. Toksisitas merkuri dalam tanah sangat tergantung pada spesiasi kimianya. Metil merkuri atau metil Hg yang merupakan bentuk kimia merkuri yang paling beracun, memiliki afinitas tinggi untuk ligan sulfit hidril dalam asam amino yang menginduksi perubahan struktur protein dan juga menyebabkan hilangnya fungsi tanah. Kegiatan antropogenik yang sudah disebutkan sebelumnya yang ikut serta dalam emisi merkuri di dalam tanah terbagi menjadi tiga, yaitu kegiatan pengolahan limbah industri, penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan juga produksi dan pembuatan logam dan bahan kimia. Salah satu kegiatan yang paling banyak menghasilkan merkuri adalah pertambangan emas rakyat dan pembakaran batu bara yang telah diidentifikasi sebagai sumber utama dalam sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap beban merkuri di atmosfer. Merkuri dalam penambangan emas digunakan untuk mengekstraksi emas dari bijinya dengan membentuk amalgam, yaitu campuran yang terdiri dari merkuri dan juga emas dengan perbandingan yang sama. Nantinya, amalgam akan dipanaskan dan merkuri akan menguap dari campuran dan akan meninggalkan emas yang nantinya akan dijual. Metode ekstraksi emas ini banyak digunakan terutama oleh pertambangan rakyat karena metode ini murah dan juga cepat. Selain itu, merkuri ini juga dapat digunakan oleh satu orang secara mandiri dan juga lebih murah. Ketika merkuri digunakan untuk menggabungkan emas, sebagian merkuri ini akan hilang ke air dan juga tanah. Bagian dari merkuri yang menguap dan mengendap di tanah dan sedimen setelah oksidasi atmosfer akan berubah menjadi merkuri anorganik yang akan diubah oleh organisme anaerobik menjadi metil merkuri yang sangat berbahaya. Tanah yang telah terkontaminasi oleh merkuri merupakan sistem yang kompleks, di mana banyak faktor yang saling bergantung, termasuk jumlah dan komposisi bahan organik tanah dan tanah liat, mineral teroksidasi, unsur tereduksi, serta pH tanah dan kondisi redoks. Partikel merkuri berukuran nano serta kompleks merkuri yang larut memainkan peran penting dalam mobilitas, ketersediaan, dan metilasi merkuri di dalam tanah. Merkuri ini memiliki dampak yang sangat berbahaya baik untuk lingkungan tanah dan juga lingkungan di atas tanah. Merkuri yang berlebihan di tanah akan mempengaruhi perpecahan biji, morbiditas tanaman, dan juga aktivitas mikroba. Risiko yang ditimbulkan terhadap manusia dan lingkungan oleh merkuri juga sangatlah parah meskipun kita tidak tinggal di dalam tanah. Karena merkuri ini nantinya akan diangkut dalam tanah dan menjadi tersedia secara hayati dan berpotensi untuk ditransfer ke dalam rantai makanan sehingga dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan juga makhluk hidup yang tidak tinggal di dalam tanah. Secara bagikan toksisitas merkuri yang pertama untuk tanaman, yaitu dampaknya akan membuat akar dan tanaman menjadi kerdil, mempengaruhi perkecabahan biji dan daun serta batang dapat berubah menjadi coklat atau hitam atau bahkan mati. Sedangkan untuk mikroorganisme tanah, merkuri akan menyebabkan terjadinya pengurangan keragaman komunitas mikroba dan juga menghambat respirasi tanah dan nitrifikasi serta menghambat aktivitas enzim tanah. Sedangkan untuk manusia, adanya merkuri di dalam tanah akan menyebabkan gangguan neurologis memori, masalah emosional, depresi, gangguan tidur, gangguan pendengaran, skizofrenia, dan juga gangguan bipolar. Kontaminasi merkuri di dalam tanah dan sedimen adalah ancaman serius terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia.
Sifat unik dari spesies kimia merkuri membuat perbaikannya menjadi rumit dan juga sangat mahal. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan secara efektif untuk mengevaluasi, memilih, dan juga merancang strategi remediasi yang sesuai untuk tanah dan sedimen yang terkontaminasi oleh merkuri. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Baiklah, sekian penyampaian presentasi tentang penyebaran merkuri di dalam tanah dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.